Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvi Ifdika, NIM 1930203033 dengan rekan saya Muhammad Hafiz dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial dan hukum, mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Bu Siska Elesta Putri, MSI. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Hafiz. Kepada Muhammad Hafiz, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Ilvi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit materinya. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu definisi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan masyarakat. Karena manusia merupakan makhluk sosial, berbudi, dan selalu merasa tidak puas. Perubahan dalam bermasyarakat akan terus terjadi. Sedangkan dalam kajian sosiologi, perubahan sosial dipahami sebagai perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung tanpa henti. Ini akan terjadi sepanjang masa. Hakikat perubahan ini adalah keinginan setiap orang untuk selalu berubah agar keadaan menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Menurut sosiolog Selo Sumarjan, merumuskan pengertian perubahan sosial adalah perubahan di lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Materi selanjutnya yaitu hubungan perubahan sosial dan hukum. Perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya. Atau mungkin hal yang sebaliknya terjadi. Apabila terjadi hal demikian, maka terjadilah suatu social lag, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya atau sebaliknya terjadi oleh karena pada hakikatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam suatu masyarakat bahwa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku yang diharapkan oleh kaidah-kaidah hukum dengan pola-pola perilaku yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang hukum sebagai alat pengubah masyarakat. Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan terencana terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat atau secara terencana, maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya. Selanjutnya, yaitu batas-batas penggunaan hukum. Menurut Roscoe, batas-batas kemampuan hukum terletak pada hal-hal sebagai berikut. 1. Hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah. 2. Dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum ada batas-batasnya. 3. Lagi pula, untuk melaksanakan isi, maksud dan tujuan hukum diperlukan lembaga-lembaga tertentu. Faktor-faktor tersebut perlu sekali diperhatikan apabila hukum hendak dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Akan tetapi, yang lebih penting lagi adalah pelopor
perubahannya ingin mengubah masyarakat dengan memakai hukum sebagai alatnya. Baiklah, itu saja materi dari kelompok 4. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.